Pernah nggak sih kamu merasa aneh sama diri sendiri? Sudah lama putus, sudah mencoba membuka lembaran baru, tapi entah kenapa bayangan dia selalu datang lagi. Mau fokus ke hal lain, ujung-ujungnya tetap saja teringat tentang dia. Mau dekat dengan orang baru, hati ini masih suka membandingkan. Rasanya seolah ada sesuatu yang masih tertinggal, yang bikin kamu nggak benar-benar bebas dari kenangan lama. Banyak orang bilang waktu akan menyembuhkan segalanya, tapi kenyataannya, waktu saja nggak cukup kalau hatimu masih menyimpan hal-hal yang belum selesai. Dan justru disitulah rahasianya. Alasan kenapa kamu sulit melupakan dia, bukan semata-mata karena cintamu terlalu besar. Bukan juga karena kamu lemah atau nggak bisa move on. Tapi ada hal-hal tersembunyi yang tanpa sadar kamu pelihara, sehingga bayangannya selalu hidup di dalam pikiranmu. Coba deh, pikirkan ini. Saat kamu lagi sendiri, tiba-tiba lagu favorit kalian berdua terdengar. Atau mungkin, kamu masih menyimpan foto-foto lama yang diam-diam sering kamu lihat kembali. Momen-momen kecil seperti itu, tanpa sadar memperkuat memori yang seharusnya sudah dilepaskan. Itulah mengapa, meskipun kamu sudah berpisah lama, rasanya dia tetap ada di dekatmu. Karena ingatan yang terus kamu pelihara, menjadi pengikat yang membuatmu susah benar-benar melupakan. Dan menariknya, ada satu hal lagi yang lebih dalam. Kadang bukan orangnya yang kamu rindukan, tapi rasa nyaman yang dulu pernah dia hadirkan. Rasa dimengerti, rasa diperhatikan, rasa dicintai. Itulah yang sebenarnya kamu cari. Tapi salahnya masih kamu hubungkan dengan sosok dia. Inilah awal dari rahasia besar kenapa banyak orang gagal move on meskipun sudah bertahun-tahun. Mereka bukan hanya kehilangan seseorang, tapi juga kehilangan versi dirinya yang dulu bahagia ketika bersama orang itu. Kadang kita terlalu sibuk bertanya, kenapa aku nggak bisa melupakan dia? Padahal pertanyaan yang lebih tepat adalah, apa yang sebenarnya masih aku simpan dari hubungan itu? Banyak orang nggak sadar kalau yang membuat mereka terikat bukan hanya kisah cinta, tapi juga rutinitas kecil yang dulu pernah jadi bagian dari hidupnya. Misalnya, dulu setiap pagi kamu terbiasa dapat chat ucapan selamat pagi darinya. Sekarang, meskipun sudah lama putus, tubuh dan pikiranmu masih terbiasa menunggu sesuatu yang sama. Dan ketika itu nggak datang, ada rasa kosong yang susah dijelaskan. Rasa kosong itulah yang sering bikin kamu merasa kehilangan. Kamu mungkin berpikir yang kamu rindukan adalah orangnya. Tapi sebenarnya, yang kamu rindukan adalah kebiasaan, perhatian, dan kenyamanan yang dulu mengisi harimu. Selain itu, ada hal lain yang sering menjadi alasan kuat kenapa kamu susah melupakan dia, yaitu hubungan yang berakhir tanpa penjelasan yang jelas. Kamu mungkin pernah ditinggalkan begitu saja, tanpa alasan yang masuk akal. Dan sampai sekarang kamu masih mencari-cari jawaban, kenapa semuanya bisa berakhir? Ketidakjelasan itu seperti pintu yang setengah terbuka. Kamu nggak bisa benar-benar menutupnya, tapi juga nggak bisa melangkah keluar dengan bebas. Akhirnya kamu terjebak di antara masa lalu dan masa depan. Lebih parahnya lagi, otak manusia punya cara unik dalam menyimpan kenangan. Kadang, yang tersimpan lebih kuat bukanlah pertengkaran atau rasa sakit, tapi justru momen-momen indah. Kamu lebih sering mengingat saat kalian tertawa bersama, saat dia membuatmu merasa spesial, atau saat dia ada untukmu di momen-momen penting. Kenangan indah itu seperti highlight yang terus diputar ulang di kepalamu. Seolah-olah hubungan kalian dulu sempurna dan tanpa celah. Padahal kenyataannya, ada alasan kenapa kalian berpisah, dan itu sering kali terlupakan. Nah, inilah yang disebut bias memory. Otakmu cenderung memilih menyimpan hal-hal manis, dan menghapus detail-detail pahit yang sebenarnya membuatmu hancur waktu itu. Karena itulah, kamu merasa masih mencintainya. Padahal, yang kamu cintai hanyalah potongan memori yang sudah dipoles oleh otakmu sendiri. Belum lagi kalau di dalam hati kamu masih menyimpan penyesalan. Misalnya, kamu merasa dulu kurang memperjuangkan dia, atau menyesal karena membiarkan hubungan itu berakhir begitu saja. Rasa penyesalan ini bisa menempel kuat dan membuatmu terus merasa ada yang salah dari dirimu. Di sisi lain, ada juga yang sebenarnya bukan cinta, tapi obsesi. Kamu ingin melupakan, tapi dalam hatimu masih ada keinginan untuk membuktikan sesuatu. Atau mungkin kamu ingin dia menyesal, atau ingin dia sadar bahwa kamu adalah pilihan terbaik yang pernah dia tinggalkan. Obsesi itu sering menyamar sebagai cinta, padahal yang kamu cari hanyalah validasi. Dan kalau ditarik lebih jauh lagi, alasan kenapa kamu sulit melupakan dia bisa jadi karena dia pernah menjadi rumah buatmu. Dia pernah jadi tempat pulang ketika kamu lelah, tempat cerita ketika kamu rapuh, dan tempat merasa diterima tanpa syarat. Ketika orang itu pergi, rasanya seperti kehilangan arah. Bukan hanya kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan bagian penting dari identitasmu. Itulah kenapa, meskipun sudah lama putus, namanya masih sering terlintas. Kamu semakin suka membayangkan andai saja dia masih ada. Padahal semakin kamu membiarkan pikiran itu tumbuh,
semakin kamu sulit membuka ruang untuk sesuatu yang baru. Dan yang lebih menarik lagi, banyak orang sebenarnya tidak benar-benar ingin melupakan. Di satu sisi mereka bilang ingin move on, tapi di sisi lain mereka masih betah memelihara kenangan itu. Masih sering stalking media sosialnya, masih ingin tahu kabarnya, bahkan kadang sengaja mencari alasan untuk menghubunginya lagi. Kalau sudah begini, jelas melupakan akan jadi mustahil. Karena bagaimana bisa kamu melepaskan sesuatu yang diam-diam masih terus kamu pegang erat? Salah satu rahasia kenapa kamu sulit melupakan dia adalah karena hubungan itu pernah menjadi bagian besar dari hidupmu. Hubungan bukan cuma soal cinta, tapi juga soal identitas. Ketika kamu bersama dia, secara tidak sadar kamu membentuk versi diri yang berbeda. Versi dirimu yang merasa lebih bersemangat, lebih dihargai, lebih berarti. Dan ketika hubungan itu berakhir, kamu merasa kehilangan bukan hanya dia, tapi juga kehilangan dirimu yang dulu. Inilah kenapa seringkali orang merasa hampa setelah putus cinta. Mereka berusaha melanjutkan hidup, tapi selalu merasa ada yang hilang, karena bagian dari dirinya masih tertinggal di masa lalu, bersama seseorang yang kini hanya tinggal kenangan. Lalu ada faktor psikologis yang disebut attachment, ikatan emosional yang terbangun dari kedekatan, kebiasaan, dan rasa aman yang pernah kamu rasakan bersama dia. Attachment ini bekerja seperti lem yang mengikat memori di otakmu. Itulah ini sebabnya, meski sudah lama tidak bertemu, rasanya kamu masih bisa merasakan kehadirannya. Lebih dalam lagi, otak manusia punya sistem penghargaan yang sangat unik. Saat jatuh cinta, otak memproduksi hormon-hormon kebahagiaan seperti dopamin dan oksitosin. Hormon ini membuatmu merasa bersemangat, merasa dicintai, bahkan merasa hidupmu lebih berwarna. Dan saat hubungan itu berakhir, tubuhmu sebenarnya mengalami semacam sakau atau ketagihan emosional. Ya, kamu ingin lagi merasakan sensasi yang sama, tapi karena sumbernya sudah pergi, kamu terjebak dalam kerinduan yang terus berulang. Banyak orang yang akhirnya salah kaprah. Mereka mengira rasa kangen itu tanda masih cinta. Padahal, bisa jadi itu hanyalah efek dari otak yang masih terbiasa dengan candu kebahagiaan yang dulu dia berikan. Selain itu, jangan lupakan peran media sosial. Di era sekarang, hampir mustahil benar-benar melupakan seseorang jika kamu masih melihat kehidupannya setiap hari lewat layar. Kamu mungkin nggak sadar, tapi setiap kali melihat dia update story, upload foto baru, atau menulis status, pikiranmu langsung aktif kembali. Perasaan lama muncul, seolah kamu masih terhubung, padahal kenyataannya kalian sudah berjalan di jalan yang berbeda. Hal ini membuat proses move on semakin sulit, karena yang seharusnya berhenti, justru terus diberi makan dengan informasi baru tentang dia. Akhirnya, kenangan yang seharusnya pudar malah jadi semakin segar. Ada juga faktor sosial yang sering bikin kamu gagal melupakan. Misalnya, teman-temanmu masih sering membicarakan dia, atau kamu masih sering melewati tempat-tempat yang dulu, penuh dengan kenangan bersamanya. Lingkungan yang terus mengingatkanmu pada masa lalu, membuat proses healing jadi makin lama. Dan jangan remehkan juga faktor hati yang belum benar-benar ikhlas. Kadang, meskipun mulut berkata sudah move on, hatimu diam-diam masih berharap ada keajaiban yang membuat kalian kembali bersama. Harapan kecil yang disimpan diam-diam itu bisa jadi racun. Karena semakin kamu menggantungkan harapan pada sesuatu yang sudah selesai, semakin sulit kamu melangkah maju. Inilah realitas yang sering enggak kita sadari. Kamu susah melupakan dia bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu masih memberi ruang bagi masa lalu itu untuk tinggal di dalam hidupmu. Semakin besar ruang yang kamu beri, semakin kuat pula bayangannya menempel. Dan satu hal lagi yang sering terjadi adalah self-sabotage. Kamu sendiri yang tanpa sadar menghalangi proses move on. Contohnya ketika ada orang baru yang mencoba mendekat, kamu menolaknya karena merasa nggak ada yang bisa seperti dia. Atau kamu membanding-bandingkan setiap orang dengan mantanmu, sehingga akhirnya nggak ada yang terasa cukup. Padahal perbandingan itu tidak adil. Orang baru nggak seharusnya menanggung beban masa lalu yang kamu simpan. Kalau begini terus, maka rasa sakit itu akan selalu terulang. Kamu mungkin sudah putus lama, tapi luka yang kamu pelihara membuat seolah-olah perpisahan itu baru terjadi kemarin. Kalau kita sudah tahu kenapa susah melupakan dia, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bisa dilakukan supaya hati ini benar-benar bisa lepas? Langkah pertama yang paling penting adalah berani mengakui perasaanmu sendiri. Jangan pura-pura kuat, jangan berpura-pura sudah move on padahal di dalam hati masih hancur. Mengakui bahwa kamu masih terluka bukan tanda kelemahan, tapi justru langkah awal menuju penyembuhan. Setelah itu kamu perlu menutup akses yang membuatmu terus terikat. Ya, ini artinya berhenti mencari tahu tentang dia, berhenti stalking media sosialnya, bahkan kalau perlu blokir sementara akun-akunnya. Bukan karena benci, tapi karena kamu butuh ruang untuk benar-benar sembuh.
Lalu coba perlahan lepaskan benda-benda yang masih menyimpan kenangan. Foto lama, hadiah darinya, atau barang-barang kecil yang membuatmu selalu teringat. Kamu nggak harus membuangnya kalau itu terlalu berat, cukup simpan jauh-jauh dari jangkauanmu. Karena semakin sering kamu melihatnya, semakin sulit kamu melepaskan. Selain itu penting juga untuk menulis perasaanmu. Ambil kertas atau buku catatan. Tuliskan semua yang masih mengganjal di hatimu. Tulis rasa kecewa, tulis rasa sakit, bahkan tulis juga hal-hal yang kamu syukuri dari hubungan itu. Dengan begitu, perasaan yang selama ini hanya berputar di kepala bisa keluar dan terasa lebih ringan. Hal berikutnya adalah mengisi kembali hidupmu dengan hal-hal baru. Salah satu alasan kenapa bayangan dia terus muncul adalah karena ada ruang kosong dalam hidupmu yang belum terisi. Isi ruang itu dengan aktivitas yang membuatmu bahagia, dengan hobi baru, dengan lingkaran pertemanan yang positif. Semakin sibuk kamu memperkaya dirimu sendiri, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk memikirkan dia. Dan jangan lupa, kamu perlu berdamai dengan kenyataan. Sadari bahwa dia hanyalah bagian dari perjalanan hidupmu, bukan tujuan akhirnya. Dia hadir untuk memberi pelajaran, bukan untuk dimiliki selamanya. Semakin cepat kamu bisa menerima hal itu, semakin cepat pula hatimu merasa lega. Kalau kamu merasa berat melepasnya karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, ingatlah bahwa closure tidak selalu datang dari orang lain. Kadang, kamu harus menciptakan closure-mu sendiri. Katakan dalam hati bahwa semuanya sudah selesai. Tominski itu tanpa kata-kata terakhir darinya. Dan yang paling penting, cintailah dirimu sendiri lebih dari apapun. Ketika kamu sibuk mencintai diri sendiri, perlahan kamu akan sadar bahwa kebahagiaanmu tidak pernah tergantung pada dia. Kamu bisa bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun, bahkan tanpa dia yang dulu pernah kamu kira sebagai satu-satunya. Itulah jalan panjang menuju kebebasan hati. Mungkin butuh waktu, mungkin butuh air mata, tapi percayalah, semakin kamu berani melangkah, semakin ringan langkahmu ke depan. Pada akhirnya, melupakan bukan berarti menghapus dia sepenuhnya dari ingatan. Karena sebesar apapun usaha kita, manusia nggak bisa benar-benar menghapus kenangan yang sudah tertanam dalam hati. Melupakan itu lebih dekat dengan kata melepaskan. Melepaskan artinya kamu berhenti menggenggam sesuatu yang sebenarnya sudah bukan milikmu lagi. Melepaskan artinya, kamu memilih untuk tidak lagi menjadikan masa lalu sebagai pusat hidupmu. Memang prosesnya nggak mudah. Ada hari-hari di mana kamu merasa sudah baik-baik saja, tapi tiba-tiba rindu itu datang lagi tanpa diundang. Ada saat di mana kamu sudah yakin bisa move on, tapi tiba-tiba sebuah lagu, sebuah tempat, atau sebuah momen kecil membawamu kembali mengingatnya. Itu wajar, itu manusiawi. Dan itu bukan berarti kamu gagal, tapi justru menunjukkan bahwa hatimu sedang berproses. Yang perlu kamu lakukan hanyalah terus melangkah. Jangan biarkan 1-2 kenangan menarikmu kembali ke masa lalu. Teruslah hadapi hari-hari baru dengan hati yang terbuka. Ingat hidupmu terlalu berharga untuk terus dihabiskan memikirkan seseorang yang sudah memilih pergi. Kamu masih punya mimpi, masih punya keluarga, masih punya masa depan yang menunggu untuk kamu isi dengan kebahagiaan baru. Ya, dan siapa tahu ketika kamu benar-benar sudah ikhlas, Tuhan akan menghadirkan seseorang yang jauh lebih baik. Seseorang yang bukan hanya membuatmu nyaman sesaat, tapi juga siap berjalan bersamamu dalam jangka panjang. Jadi jangan takut untuk melepaskan, karena seringkali melepaskan bukanlah akhir, tapi justru awal dari sesuatu yang jauh lebih indah. Kalau sekarang kamu masih merasa sulit, percayalah, itu hanya soal waktu. Beri dirimu kesempatan untuk sembuh. Beri hatimu ruang untuk bernapas. Dan suatu hari nanti yang kamu akan tersenyum sambil berkata, ternyata aku bisa hidup bahagia tanpa dia. Itulah rahasia kenapa kamu sulit melupakan dia, padahal sudah lama putus. Dan itulah juga kunci untuk akhirnya benar-benar merdeka dari bayangannya.